Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, Bapak Ibu bersuka cita pagi hari ini. Amin. Saya sangat menikmati setiap pujian yang kita naikkan pagi hari ini. Bapak Ibu, itulah anak-anak Tuhan. Sekalipun mungkin masalah belum tuntas kita hadapi. Di rumah mungkin kita menghadapi meja kosong. Hari ini belum tahu mau masak apa, berasnya tinggal sedikit. Tapi ketika kita ada dalam rumah Tuhan, semuanya lupa, betul? Ya, kita bersukacita sebab sukacita dari Tuhan itu mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Dan pagi hari ini kita percaya setiap pujian yang kita naikkan sudah menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Kepada jemaat Tuhan yang mengikuti streaming, Shalom Bapak Ibu, apapun situasi Bapak Ibu, beberapa jemaat Tuhan izin, ada yang sakit, ada yang keluar kota, karena persiapan putrinya akan operasi. Kita doakan semua jemaat-jemaat Tuhan, sekalipun mereka tidak bisa bersama kita, tapi mereka pasti mengikuti ibadah pagi hari ini secara streaming. Bapak Ibu doakan. Beberapa minggu ini saya gangguan batuk. Semoga saya dapat menyampaikan firman Tuhan dengan lancar pagi hari ini, supaya Bapak Ibu bisa menerima berkat Tuhan. Saya akan sampaikan firman Tuhan pagi hari ini dengan tema menjadi kuat dan tidak tergoncangkan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, topik yang hangat yang hari-hari ini sedang dibicarakan oleh semua lapisan masyarakat, dari pengusaha sampai rakyat jelata, mahasiswa, dari orang yang punya pangkat tinggi sampai rendah. Hari-hari ini topik yang hangat dibicarakan adalah krisis yang sedang dialami. Sebagaimana yang kita tahu, itu melanda negeri kita, bangsa kita. Beberapa hari, beberapa minggu yang lalu begitu genting situasi yang kita alami. Bapak Ibu, krisis terjadi. Bukan hanya di dalam negeri, ternyata mulai itu terjadi di luar negeri. Kalau Bapak Ibu mengikuti berita-berita bagaimana di Nepal, Bapak Ibu, lebih lagi terjadi kekisruhan, pembakaran di mana-mana. Bapak Ibu, dan pagi hari ini kita mau diberkati, dikuatkan oleh firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan tentang situasi dunia yang kita tinggal? Di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27, demikian firman Tuhan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Sampai di situ dulu. Ayat firman Tuhan jelas bahwa firman Tuhan sudah menjelaskan bahwa di akhir zaman akan ada goncangan di berbagai bidang kehidupan. Sebagai anak-anak Tuhan yang mengerti firman, Bapak Ibu setiap datang ibadah diajar firman. Di rumah Bapak Ibu milikilah waktu untuk baca firman Tuhan. Sehingga kita tidak akan menjadi anak Tuhan yang kaget melihat situasi hari-hari di mana kita tinggal. Karena memang firman Tuhan sudah mengatakan bahwa dunia yang kita tinggal ini tidak akan luput dari yang namanya goncangan. Krisis itu akan dialami, apalagi di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Bapak Ibu, dikatakan bahwa
satu kali aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja tetapi langit juga. Jadi apa yang akan digoncangkan oleh Allah? Bumi menunjuk pada goncangan secara harafiah, secara jasmani. Goncangan apa yang terjadi? Bencana alam. Goncangan secara di bidang politik, keuangan, sosial, pemerintahan. Itu pasti akan terjadi. Goncangan itu akan terjadi dan itu kita lihat. Kita rasakan Bapak Ibu. Dunia yang kita tinggal. Kita nggak jauh-jauh sampai ke negara-negara lain. Kita lihat di negeri kita saja. Goncangan itu sudah mulai terjadi. Ekonomi sulit, ekonomi susah. Akhirnya apa terjadi? Goncangan sosial. Masyarakat menjadi orang-orang yang tidak lagi takut dengan aturan. Karena apa? Karena mereka melihat ada banyak ketimpangan yang terjadi. Sehingga terjadilah goncangan politik, pemerintahan. Dan memang itu pasti akan terjadi. Apalagi yang Allah akan goncangkan langit. Tadi dikatakan bumi dan langit. Langit menunjuk pada goncangan yang secara rohani. Goncangan yang akan dialami oleh orang percaya, anak-anak Tuhan. Itu kita sudah alami Bapak Ibu. Bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang minoritas yang kadang-kadang mengalami tekanan. Di beberapa tempat kita tidak memiliki kebebasan. Saudara-saudara seiman kita tidak memiliki kebebasan untuk mereka beribadah seperti kita di tempat ini. Bapak Ibu harus bersyukur. Bapak Ibu tinggal di Kabupaten Jember yang puji Tuhan keadaan masih kondusif. Kita jemaat Tuhan di tempat ini dapat beribadah dengan leluasa. Beberapa rekan-rekan mereka mengalami bagaimana rumah ibadah mereka tidak bisa mereka pakai. Mereka harus berpindah-pindah, mereka harus menyewa tempat. Dan itulah tantangan yang harus dihadapi. Secara rohani kita menghadapi bagaimana tantangan demi tantangan, goncangan demi goncangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebetulnya apa sih tujuan Allah mengizinkan goncangan itu terjadi? Tujuan Allah untuk melihat siapakah orang percaya yang masih bisa digoncangkan dan siapa orang percaya yang akan kuat dan tidak tergoncangkan. Apa tujuan Allah? Allah ingin melihat di mana kualitas iman kita. Apakah kita menjadi anak-anak Tuhan yang masih bisa digoncangkan? Terpengaruh oleh situasi, kemudian mulai takut. Nah, mulai takut gentar, gak melok Tuhan Yesus, mengingkari iman dari Tuhan. Ternyata tantangannya berat. Berarti kita masih tergoncangkan Bapak Ibu. Tetapi anak Tuhan, jemaat Tuhan yang berkata sekali Yesus tetap sampai akhir hidup kita. Ini anak Tuhan yang seperti ini yang Tuhan cari. Tuhan akan mengizinkan, Allah akan mengizinkan goncangan, krisis terjadi. Tetapi Tuhan cari umatnya, anak-anaknya yang tidak tergoncangkan dan tetap kuat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sejak zaman Tuhan Yesus masih ada di dunia, goncangan krisis itu sudah terjadi. Ketika menjelang Tuhan Yesus akan disalibkan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Di dalam Matius 26 di situ dikisahkan bagaimana ketika Tuhan Yesus masuk dalam perjamuan terakhir bersama murid-muridnya. Bagaimana Tuhan menyampaikan penderitaan yang akan mereka alami. Goncangan yang mereka akan alami. Coba Matius 26 ayat 31. Matius 26 ayat yang ke-31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Terjadilah krisis saat itu. Krisis itu adalah situasi yang tidak stabil, situasi yang genting, situasi yang berbahaya. Terjadilah krisis saat itu, tetapi Yesus sudah sampaikan kepada murid-muridnya, imanmu akan tergoncang. Dan sungguh Bapak Ibu, selalu ketika Allah izinkan goncangan terjadi, krisis terjadi, tujuannya adalah untuk melihat di mana murid yang kuat yang tidak tergoncangkan dan di mana murid-muridnya yang mudah digoncangkan oleh situasi dan kondisi. Terbukti saat itu Petrus menjadi murid yang akhirnya menyangkali Yesus. Karena terjadi krisis, terjadi goncangan. Mereka seperti kehilangan sosok guru. Karena Tuhan Yesus sudah ditangkap dan akan diadili dan akan naik sampai ke atas kayu salib. Petrus tidak kuat dengan goncangan saat itu, krisis yang terjadi saat itu. Petrus menyangkal, aku tidak kenal dia, aku tidak tahu siapa dia, aku bukan pengikutnya. Yudas, salah satu murid Tuhan Yesus, dia pun menjual Yesus dengan 30 keping perak. Situasi krisis itu pasti akan diperhadapkan dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Murid-murid yang lain pun akhirnya ketika mereka menghadapi situasi yang genting itu, mereka lari meninggalkan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita mau lihat beberapa tokoh yang Alkitab catat yang mungkin bisa menjadi inspirasi untuk kita boleh tetap kuat ketika kita menghadapi krisis dalam kehidupan ini, situasi yang rasanya menggoncang iman kita. Ayub, seorang tokoh yang Alkitab menuliskan dia adalah orang yang sangat saleh, orang yang takut akan Tuhan. Tapi Ayub diizinkan untuk dia menghadapi krisis dalam kehidupannya. Ayub ini mengalami krisis paripurna, Bapak Ibu. Paripurna itu apa? Sempurna, lengkap. Krisis yang dihadapi oleh Ayub, dia mengalami krisis dalam hal kesehatannya, ekonominya, sosial, hubungan dengan istrinya, kesehatannya, ekonominya, harta yang tadinya banyak ludes dalam sekejap. Apa yang dialami oleh Ayub ini? Tapi kita mau lihat bahwa Ayub adalah seorang umat Tuhan yang tidak tergoncangkan. Dia tetap kuat sekalipun diizinkan melewati krisis. Sehingga Allah melihat bagaimana kualitas imannya Ayub. Sekalipun menghadapi krisis, kualitas imannya semakin cemerlang di hadapan Tuhan. Tidak satu kata pun Ayub mengutuki Tuhannya, tidak satu kalimat pun Ayub menyalahkan Allah atas apa yang dia alami. Ini harus menjadi pembelajaran bagi kita anak-anak Tuhan.
Sekali lagi, selama hidup kita nggak akan lepas dari yang namanya krisis yang dialami, goncangan demi goncangan. Tetapi kita mau belajar bahwa kita punya Allah, kita punya Tuhan yang kita sembah. Dia bukan Allah yang ngawur, Dia bukan Allah yang tidak punya program. Dia adalah Allah yang sangat detail menjaga kehidupan kita. Ada banyak janji Tuhan, ada banyak kebenaran firman Tuhan yang harusnya itu menjadi kekuatan bagi kita, Bapak Ibu. Sehelai rambut di kepala kita jatuh, itu seizin Tuhan. Sampai sebegitunya loh Bapak Ibu. Jadi kalau kita menghadapi krisis demi krisis, jangan sampai kita menyalahkan Tuhan. Jangan sampai kita menyalahkan situasi, menyalahkan sini dan sana. Tapi mari kita mau belajar seperti Ayub. Ayub 23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kalau ujian diizinkan terjadi, Ayub berkata, imanku akan timbul seperti emas. Ayub 42 ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang setelah dia alami goncangan dalam kehidupannya, mataku sendiri memandang engkau. Wow, luar biasa. Allah melihat kehidupan Ayub, sekalipun diizinkan mengalami goncangan, dia tidak menjadi lemah. Bapak Ibu, ujian tadi kalimatnya kalau kita ikuti, iso ora iso kudu iso, Gusti sing beresi. Amin. Bisa tidak bisa, harus bisa. Krisis yang kita alami, goncangan yang kita alami, nanti Tuhan Yesus yang akan membereskan semuanya. Tapi tentunya ada kerjasama dari kita, Bapak Ibu. Kalau krisis itu terjadi karena kesalahan kita, ya monggo kita mengoreksi. Kemudian kita memperbaikinya. Oh, ternyata sikapku salah selama ini. Nanti Tuhan yang akan bereskan. Kita punya Allah yang dahsyat. Kita punya Allah yang luar biasa. Yang berikut, contoh yang berikut adalah keluarga Betania. Siapa keluarga di Betania itu? Ada Lazarus, ada Marta, ada Maria. Keluarga Betania diizinkan mengalami krisis, mengalami goncangan dalam rumah tangga keluarga ini. Bagaimana Lazarus, satu-satunya laki-laki dalam keluarga itu yang mungkin saat itu menjadi tulang punggung. Menjadi tulang punggung bagi keluarga, diizinkan sakit dan kemudian meninggal. Tentunya ini keadaan yang menggoncangkan. Tetapi Bapak Ibu, ternyata goncangan itu memberikan satu dampak dalam setiap pribadi keluarga ini. Kalau kita melihat di dalam Lukas 10 ayat yang ke-38 sampai yang ke-42, kita akan mengadakan perbandingan kualitas rohani keluarga Betania sebelum dan sesudah terjadi goncangan. Di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Itu saya tidak akan bacakan menghemat waktu. Bagaimana keluarga ini ketika Tuhan Yesus datang. Yesus datang, yang ada ternyata hanya dua, Marta dan Maria. Marta melayani Tuhan Yesus.
Mungkin Tuhan disediakan makan, minum, tapi Marta ngomel. Maria duduk dekat kaki Tuhan mendengarkan apa kata Tuhan. Dan ketika di Yohanes 11 diizinkan keluarga ini mengalami krisis, mengalami goncangan yang saya katakan tadi, Lazarus sakit dan kemudian meninggal. Pertama ketika Yesus datang nggak tahu Lazarus kemana ya. Tidak ada, saat itu tidak ditulis di Alkitab. Mungkin saya hanya berprediksi, mungkin saja Lazarus sibuk dengan pekerjaannya. Sehingga dia tidak menghiraukan, tidak memprioritaskan ketika Tuhan Yesus datang di rumahnya. Dan setelah terjadi goncangan dalam keluarga ini, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12, di situ kembali Yesus datang ke keluarga Betania ini. Tetapi sudah terjadi perubahan Bapak Ibu. Lazarus ada saat itu. Marta melayani Tuhan Yesus sudah tidak dengan persungutan. Marta melayani meja, tapi gak bersungut-sungut. Maria datang kepada Tuhan Yesus saat itu tidak lagi dengan tangan kosong. Nah ini loh, ada perbandingan kualitas rohani ketika sebelum terjadi krisis atau goncangan dan sesudahnya. Sebelumnya Maria cuma datang mendengar, dia gak bawa apa-apa. Marta melayani tapi ngomel. Lazarus ya mungkin cari Tuhan, ketemu Tuhan Yesus itu kalau aku mau saja, kalau ada waktu, kalau kerjaanku lagi gak sibuk. Tetapi setelah krisis goncangan terjadi perubahan sikap iman mereka. Lazarus mulai memperhatikan, memprioritaskan Tuhan, memprioritaskan ibadah, sehingga dia menghargai waktu-waktu ketika Yesus hadir di rumah mereka. Marta melayani, memang Marta ini suka melayani. Ibu-ibu di tempat ini yang suka melayani meja, saya sangat salut. Lakukan jangan dengan persungutan. Seperti Marta lakukan ini. Dia melakukannya ketika sudah mengalami krisis goncangan, dia melakukannya tanpa ngomel. Dia beri pelayanan untuk Tuhan dengan penuh kasih. Maria, dia bawa minyak narwastu, minyak yang mahal pada zaman itu, dan dia mengurapi Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ternyata terkadang goncangan krisis terjadi, Tuhan izinkan untuk membentuk kehidupan kita, untuk membentuk karakter kita, terlebih untuk memperlihatkan bagaimana kualitas iman kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dunia akan menghadapi goncangan yang lebih hebat dan mengglobal, Bapak Ibu. Percaya Bapak Ibu. Mungkin apa yang kita lihat hari-hari ini masih di awal-awal lah. Kita akan mengalami nanti. Bapak Ibu, sekali lagi goncangan itu pasti akan terjadi. Bumi, langit, Allah berkata satu kali aku akan goncangkan itu. Dan sebagai anak-anak Tuhan, sekali lagi saya berkata jangan takut ketika kita intim dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan. Ketika kita, orang kalau intim itu katanya sampai detak jantungnya dengar. Ujian tadi. Tuhan bawa aku untuk intim dengan Engkau sampai aku mengerti, sampai aku mendengarkan detak jantungmu Tuhan. Kita tidak akan menjadi takut karena kita tahu bahwa memang itu akan terjadi. Memang dunia yang kita tinggal ini bukan tempat selamanya bagi kita Bapak Ibu. Ingat kita hanya sementara di dunia ini. Ada satu tempat yang penuh kemuliaan, tidak ada air mata, penuh sukacita,
kesanalah tujuan kita. Karena itu Bapak Ibu, persiapkan dirimu. Kalau hari-hari ini kita melihat goncangan itu, jangan kita panik, jangan kemudian kita malah takut, kita undur dari Tuhan. Bagaimana saat kita menghadapi krisis dan goncangan, bagaimana sikap kita? Yang pertama, jangan tawar hati. Jangan tawar hati. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Bagaimana sikap kita menghadapi krisis goncangan yang terjadi di dunia yang kita tinggal ini, yang pastinya akan mengglobal, bukan hanya di negeri kita akan lihat nanti, kita akan dengar, kita akan lihat di mana-mana akan terjadi krisis goncangan. Bagaimana kalau kita diizinkan Tuhan, pribadi kita, keluarga kita, diizinkan kita harus menghadapi krisis goncangan. Yang pertama, sikap kita jangan tawar hati. Orang yang tawar hati itu akan menjadi kecil kekuatannya. Amsal 24 ayat yang ke-10. Amsal 24, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Kita gak akan lepas dari goncangan, dari krisis. Terus pilihan kita apa? Kita mau tawar hati atau kita menjadi orang yang tetap kuat, menjadi orang yang tidak tergoncangkan? Sebab kalau kita tawar hati, ayat ini berkata kecil kekuatan kita. Kita akan menjadi orang yang lemah, Bapak Ibu. Tawar hati artinya kehilangan semangat, kehilangan gairah, kehilangan pengharapan. Terkadang memang krisis goncangan yang dialami membuat kita jadi patah semangat. Hilang semangat kita, kayaknya males menjalani hari-hari saya. Kita sampai kepada titik putus asa, gak ada harapan, saudara. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, jangan Bapak Ibu menjadi tawar hati menghadapi situasi seperti itu. Kita harus tetap kuat saat hadapi semua. Jangan kita hanya tinggal dalam kesedihan, kekecewaan, tapi kita mau bangkit. Percayalah, kita punya Yesus yang hebat, yang luar biasa. Amin. Dia yang akan memberesi semuanya. Dia yang akan bereskan semuanya. Sekali lagi dengan kerjasama kita tentunya. Bagaimana sikap kita saat menghadapi krisis goncangan? Yang kedua, percayalah ada kemuliaan di balik penderitaan. 2 Korintus 4 ayat 17, lanjut di ayat tadi. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Percaya bahwa ada kemuliaan di balik penderitaan. Percaya bahwa badai itu tidak selalu, mendung itu tidak selalu. Tetapi di balik semua itu ada pelangi, ada cahaya, dan itulah pengharapan kita. Bapak Ibu, percayalah bahwa kalau hari-hari ini kita sedang diizinkan
kita menghadapi krisis, mari kita mau melihat bahwa di balik semua itu, di balik penderitaan yang kita alami, di balik setiap masalah persoalan yang diizinkan, ada kemuliaan Tuhan, ada maksud dan rencana Tuhan yang indah atas kehidupan kita, anak-anaknya. Yang terakhir, bagaimana sikap kita saat menghadapi krisis dan goncangan. Yang ketiga, kita mau fokus kepada kekekalan. Ayat yang ke-18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saat kita diberhadapkan dengan krisis dan goncangan, mari arahkan pandanganmu kepada hal-hal yang bersifat kekekalan. Kalau kita diizinkan, tidak selamanya itu akan terjadi dalam hidup kita. Tapi kita tahu bahwa ada tempat kekekalan di mana tidak lagi terjadi krisis, tidak terjadi lagi goncangan. Tetapi di sana kita akan senang bersama Allah kita, bersama Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan yang saya dapat sampaikan kepada jemaat Tuhan, kiranya Roh Kudus akan menolong kita untuk kita dapat menjadi anak-anak Tuhan yang tetap kuat, tetap setia, tetap menjaga kekudusan hidup. Kita mampu bertahan terhadap semua krisis goncangan yang terjadi di akhir zaman ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya Tuhan ada saat pagi hari ini di tengah kita. Kami terbatas untuk mengetahui pergumulan Bapak Ibu, krisis yang sedang Bapak Ibu alami secara pribadi dalam rumah tangga. Tapi percayalah, ketika kita tidak tawar hati, ketika kita tetap percaya bahwa ada kemuliaan di balik setiap penderitaan, setiap masalah yang diizinkan, dan kita mau tetap fokus kepada Tuhan, kepada kekekalan, percayalah bahwa Tuhan melihat itu dan Tuhan akan berkata, engkau adalah anakku yang kukasihi. Tetaplah kuat, tetap bertahan sampai langkah kita yang terakhir. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak kita semua untuk bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kita terima pagi hari ini. Kuasa-Mu nyata Tuhan di dalam setiap kelemahan kami. Hanya Engkau Tuhan tempat perlindungan kami. Hanya Engkau Tuhan kota benteng kami, tempat persembunyian bagi kami. Haleluya, puji Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan
Tuhan kita berdiri nyanyikan pujian ini. Hanya Tuhanlah kekuatan kita. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus. Engkaulah sumber, yes. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan. Engkaulah sumber, yes. Amin. Alirkan kekuatan-Mu bagi kami jemaat Tuhan. Biar kami menjadi jemaat yang kuat, tidak tergoncangkan di saat susah. Haleluya. Tempat dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan. Haleluya. Terima kasih. Engkau menolong di saat susah. Ibu Elihana berdoa untuk firman Tuhan. Kau menara dan perisai di hidup. Kau menara dan perisai. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara, kau menara dan perisai di hidupku. Haleluya. Haleluya. Segala puji dan syukur kami naikkan hadapan hadirat-Mu, Bapa. Terima kasih Engkaulah menara, Tuhan. Engkaulah perlindungan di dalam kehidupan kami. Di saat kami mengalami kegoncangan, biarlah kami selalu berpegang teguh Tuhan akan firman-Mu. Biarlah kami selalu mengandalkan Engkau di dalam setiap situasi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang luar biasa Tuhan pagi hari ini, yang selalu memberi kami kekuatan Tuhan dalam situasi apapun yang kami alami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang sudah ditaburkan boleh bertumbuh di dalam setiap tanah hati kami yang baik, sehingga firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh, Tuhan berdampak di dalam kehidupan kami. Tuhan terima kasih. Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu, Engkau pakai hamba-Mu di dalam melayani pekerjaan-Mu. Biarlah Tuhan hamba-Mu diberikan hikmat kekuatan dari Roh Kudus di dalam Tuhan melayani jemaat-Mu. Tuhan pakai di dalam kehidupannya lebih hari lebih luar di dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan Engkau memberkati Tuhan pelayan-pelayan
pada pagi hari ini pemain musik, singer WL, Tuhan Engkau mau pakai Tuhan di dalam kehidupan mereka, di dalam melayani Engkau. Tuhan tahu setiap pribadi anak-anak-Mu yang datang saat ini. Engkau jamah setiap pribadi Tuhan. Biarlah Tuhan yang sakit disembuhkan, yang dalam masalah Tuhan boleh ada jalan keluar bersama dengan Engkau. Apapun yang kami alami bersama Engkau akan dibereskan semuanya. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hanya kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.